Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari aplikasi website Monsurf sebagai penyedia layanan jasa pendakian. Next. Nah, sebelum ke demonya, kita memperkenalkan dahulu terjadi di gunung, mengapa kita mengangkat terkait aplikasi Monsurf. Pada 2020, menurut Pemandu Gunung Indonesia (APGI), ada kurangnya lebih 3 juta pendaki gunung domestik di Indonesia, sedangkan turis asing kurang lebih 150.000 yang mendaki gunung di Indonesia. Namun, para pendaki kerap kali menghadapi berbagai tantangan dalam mempersiapkan pendakian mereka. Kesulitan mencari informasi dan layanan pendukung pendaki yang terintegrasi. Melihat kondisi tersebut, proyek ini hadir sebagai solusi terpadu untuk memenuhi kebutuhan para pendaki gunung, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pendakian. Nah, untuk tujuan spesifik proyek yaitu mengembangkan sistem prototipe yang menyediakan layanan bagi pendaki gunung. Lalu, kedua yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi pendaki gunung dalam mendapatkan layanan pendakian yang berkualitas. Yang ketiga ada membantu peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar gunung. Dan target SDGs kita adalah yang pertama, meningkatkan upaya untuk memberantas kemiskinan, dan poin ke-8 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkesinambungan, serta memberikan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua. Selanjutnya pada bagian desain sistem ini, kami membuat sebuah desain sistem agar nantinya desain yang kami buat itu bisa berjalan secara konsisten. Yang pertama ada bagian logonya. Kami membuat logo dengan sama seperti pada gambar berikut. Kemudian ada fontnya. Kami menggunakan font plus Jakarta Sans. Diratakan semuanya menggunakan plus Jakarta Sans. Kemudian ada warnanya. Kami menggunakan warna emas, kemudian warna biru, kemudian warna hitam, kemudian warna merah keorangan, kemudian ada abu-abu gelap dan abu-abu terang. Kemudian ada juga button-buttonnya yang sudah kami buat. Setelah itu ada juga komponen-komponen. Ada bagian komponen dari profil, sidebar dari profil, kemudian ada juga navbar pada bagian landing page, kemudian ada dashboard yang nantinya navbar tersebut ada di bagian dashboard seorang penyewa jasa. Next. Selanjutnya yaitu tools untuk pengembangan aplikasi, yaitu yang pertama alat coding menggunakan Visual Studio Code, lalu bahasa pemrogramannya yaitu Python, JavaScript, lalu ada HTML, CSS, dan modul Python yang digunakan yaitu framework class, operation system, models, Argon 2 sebagai enkripsi password, datetime, request, random ini digunakan untuk pemesanan untuk mengambil porter, tour guide, dan penyewaan alat barang secara random. Lalu flex PyMongo untuk mengkoneksikan antara database MongoDB dengan aplikasinya, yaitu database menggunakan MongoDB, lalu framework, Bootstrap, dan Flask. Selanjutnya di sini terdapat landing page untuk bagian seorang pendaki yang belum mendaftar atau login. Next, bawah. Seperti itu pada bagian landing page-nya. Next. Kemudian ada juga tentang kami, berisi informasi tentang perusahaan atau
proyek yang kami buat. Seperti itu, terdapat 3 pilihan jasa. Ada next tuh. Kemudian ada juga pilihan gunungnya. Ada di sini yang ditampilkan hanya Gunung Sumbing, tetapi aslinya nantinya terdapat gunung-gunung lainnya seperti Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, Gunung dan lain-lainnya. Kemudian setelah kita milih gunung, maka terdapat kita diarahkan untuk memilih jalur tersebut. Di sini ditampilkan hanya satu, tapi nantinya terdapat banyak jalur seperti jalur Garung, jalur Patak Banteng, dan lain sebagainya. Kita pilih jalur. Kemudian setelah pilih jalur tersebut, kita akan memilih paketan atau sebuah press list yang ingin kita pesan. Terdapat Pak Porter Log di sini, press list dari porter, kemudian ada juga press list dari tour guide, ada juga press list dari penyewa alat. Next. Kita coba. Nah, di sini kan kita ingin memesan sebuah paket. Nah, kalau kita ingin memesan sebuah paket tersebut, maka kita diharuskan untuk login terlebih dahulu agar bisa melanjutkan pesanannya. Nah, seperti itu. Kita harus login terlebih dahulu. Nah, lalu pada bagian login ini terdapat kita harus memasukkan email dan password. Lalu juga di sini juga menyediakan lupa kata sandi jikalau kita melupakan kata sandi karena kita belum memiliki akun, maka kita akan diarahkan ke daftar terlebih dahulu. Nah, lalu kita mendaftar terlebih dahulu, melengkapi data diri kami, yaitu sebagai Tony, memiliki nomor handphone sebagai berikut, lalu terdapat email, lalu juga ada password, dan konfirmasi password. Nah, pada bagian daftar ini kami menggunakan enkripsi Argon 2 sebagai keamanan dari password. Lalu di sini akan diarahkan kembali ke bagian masuk, memasukkan email dan kata sandi yang telah didaftarkan di sebelumnya. Setelahnya klik masuk. Nah, setelah klik masuk akan diarahkan ke landing page untuk memesan jasa yang telah diinginkan. Setelah kita login, kita akan memilih paket yang akan kita pilih. Contohnya kita memilih paket ultimate. Nah, di dalam paket ultimate ini terdapat sudah include yaitu porter, tour guide, dan penyewaan alat barang. Yang dimana kita pertama-tama menginputkan tanggal mendaki dan tanggal turun. Lalu alat apa saja yang ingin kita sewa, 3 barang ini, karir, tenda, konsina, dan matras, lalu kita pesan. Nah, ini adalah data. Tampilan detail dari pesanan yang kita pilih tadi, lalu kita memilih metode pembayarannya, contohnya kita Dana, kita pesan, bayar sekarang. Kita juga bisa untuk bayar sekarang atau juga bayarnya nanti. Misalnya untuk bayar nanti kita bisa lihat pesanan, dan ini adalah tampilan dari pesanan tadi yang sudah kita pesan namun kita belum bayar. Nah, di sini kita akan membayar pesanan tersebut. Nah, ini adalah tampilan untuk ketika pesanan tersebut sudah dibayar. Lalu kita lihat pesanannya. Nah, ini adalah pesanan yang sudah kita bayar.
Dan lalu juga di pesanan ini juga ada selesai juga ada, dibatalkan juga ada. Baik, selanjutnya yaitu untuk fitur cuaca, yaitu ini kami menggunakan API dari BMKG. Namun untuk tampilannya hanya sederhana ini saja. Mungkin nanti akan diperbagus lagi. Pada bagian ini terdapat hubungi kami digunakan untuk menghubungkan kepada dari pendaki untuk jika ada saran ataupun pertanyaan kepada perusahaan Monsurf. Di sini terdapat formulir dan di sebelahnya terdapat maps yang digunakan sebagai perusahaan kami Monsurf. Lalu di bawahnya terdapat paling sering ditanyakan sebagai quick answer. Baik, selanjutnya yaitu pada halaman profil, yang dimana profil ini berisikan tentang informasi pribadi. Nah, di sini terdapat formulir dari informasi pribadi kita, lalu ada foto profil dan yang dimana kita bisa mengubahnya. Apa ya? Ya. Setelah kita kita open. Nah, setelah kita memilih file fotonya lalu kita simpan, tampilannya sudah berubah, tampilan dari foto profilnya. Di sini kita juga bisa mengubah dari formulir informasi pribadi. Nah, selanjutnya kita simpan informasi pribadi, maka informasinya sudah lengkap atau sudah berubah. Nah, di sini kita juga bisa ubah sandi juga. Nah, selanjutnya kita pengen, misalnya kita ingin untuk membatalkan pesanan kita. Nah, fitur dari batalkan pesanan ini bisa dari belum bayar dan juga sedang berlangsung. Nah, contohnya yaitu seperti ini, ketika kita ingin membatalkan pesanan, di sini terdapat alasan juga untuk membatalkan pesanan. Nah, di sini adalah tampilan ketika kita sudah membatalkan pesanan kita. Nah, selanjutnya yaitu pada pemesanan juga terdapat fitur untuk penilaian atau rating. Ini kita karena kita memilih paket ultimate, yaitu sudah include 3 jasa pelayanan, maka terdapat 3 penilaian. Nah, ini ketika sudah menginputkan dari penilaian, lalu kita juga bisa melihat kita juga bisa melihat apa yang kita berikan penilaiannya. Gitu doang, ini buka jasa lah. Kas beri. Selanjutnya pada bagian jika kita ingin seorang pendaki ingin membuka jasa sebagai porter atau penyewa alat ataupun tour guide. Nah, di situ ada 3 pilihan itu. Seorang pendaki bisa menjadi seorang porter. Kita coba lihat. Kita coba seorang porter. Setelah itu, setelah kita mendaftarkan sebagai porter, kita tunggu verifikasi nantinya. Oke, selanjutnya setelah
berhasil diverifikasi, maka akan muncul tampilan dari dashboard tersebut. Di sini merupakan dashboard seorang penyewa jasa, bukan sebagai pendaki lagi. Nah, di dalam dashboard penyewa jasa ini terdapat dashboard, pesanan, di bagian sidebar itu. Terdapat dashboard, pesanan, daftar produk, analisis keuangan, ulasan, cuaca, program, dan lainnya. Kita berada di bagian tampilan awal dari dashboard tersebut. Terdapat juga total pesanan yang masuk, total penilaian yang dari seorang pendaki atau pemesan, kemudian total pesanan yang sudah dibatalkan, kemudian pendapatan kita dari jasa yang kita tawarkan tersebut. Kemudian ada juga pesanan, ada yang diterima dan dibatalkan. Di bagian diterima itu merupakan pesanan yang masuk dari seorang pemesan di bagian landing page awal tersebut. Jika seorang pendaki pesan, maka di bagian dashboard seorang penyewa jasa tersebut akan tampil seperti berikut. Kemudian di bagian dibatalkan, di bagian dibatalkan ini sama juga jika seorang pendaki membatalkan sebuah pesanannya, maka tampilannya akan seperti itu. Next. Baik, selanjutnya yaitu halaman pesanan, di mana ini adalah daftar pesanan dari orang yang memesan jasa kita. Contohnya kita di sini akan mengambil ID pesanan nomor 3. Nah, ini adalah tampilan untuk pesanan ketika pesanan tersebut sudah selesai. Nah, di sini kita juga bisa melihat penilaiannya. Nah, ini adalah contoh tampilan dari pesanan yang dibatalkan dan ada juga alasan pembatalan. Nah, ini adalah tampilan untuk pemesanan ketika pesanan tersebut sedang proses. Contohnya di sini prosesnya di sini sudah melakukan perjalanan mendaki atau nah, ini adalah contoh dari pesanan yang dimana status pesanan ini sudah perjalanan mendaki atau sudah puncak. Nah, misalnya kita sudah sampai ke base camp, maka kita akan mengupdate status pesanan sebagai selesai. Di nomor ID pesanan 8 bisa kita cek bahwa pesanan statusnya sudah kita ubah. Nah, ketika kita cek penilaian, nah ini belum ada karena pemesan tersebut belum menilai pesanan kita. Oke, kemudian pada bagian daftar produk ini terdapat price list atau daftar harga dari masing-masing paket atau pilihan paket tersebut. Ada berbagai jenis. Nah, ini contohnya untuk daftar harga pada bagian portal drop. Di situ terdapat informasi harganya, kemudian durasi pelayanannya, kemudian informasi tentang gunung yang dipilih, kemudian ada persyaratan dari jalur tersebut, terus juga larangan dari jalur tersebut, kemudian ada juga alamat dari base camp gunung tersebut, dan juga peta dari gunung tersebut. Next. Kemudian ada juga analisis. Analisis ini maksudnya adalah analisis dari pesanan yang sudah dipesan. Nah, ada total pesanan yang masuk dari pendaki, ada 15 pesanan, kemudian ada total penilaian yang masuk, ada juga total pesanan dibatalkan, dan juga pendapatan.
Nah, di bagian bawah ini belum ada tampilannya, yang harusnya di bagian statistik pesanan itu akan muncul seperti grafik-grafik atau ya seperti grafik itulah. Kemudian email tersebut, di bagian email itu merupakan seperti email yang masuk atau yang kita kirimkan atau email yang kita kirimkan. Kemudian ada juga jumlah pelanggan. Di situ juga harusnya grafik-grafik seperti jumlah pelanggannya seperti cowok atau laki-laki yang mendaki berapa, kemudian perempuan yang mendaki berapa, seperti grafik-grafik itulah. Kemudian ada juga total penilaiannya seperti review dari seorang pendaki, rating seperti kita mendapatkan rating berapa gitu dari seorang pendaki. Next. Lalu pada keuangan ini digunakan untuk bagaimana dari pelayanan jasa itu untuk melihat pendapatan mereka selama dia bekerja di Monserve. Nah, ini terdapat uang masuk, uang keluar, lalu ada total pendapatan. Lalu untuk metode pembayaran digunakan untuk menarik uang tersebut dapat dikirimkan di mana gitu. Lalu di bawahnya juga nanti akan ada riwayat penarikan, lalu juga di bawahnya juga lagi ada mungkin ada ganti kartu juga atau ganti metode pembayaran yang nantinya bisa menggunakan e-wallet. Baik, selanjutnya yaitu ulasan, yang dimana ulasan ini adalah daftar dari pendaki-pendaki yang memberikan penilaian terhadap jasa kita. Contohnya di sini ada Aldi memberikan rating paket kita, yaitu tadi yang paket ultimate yang sudah include dari 3 jasa, namun yang ditampilkan menurut jasanya. Contohnya seperti ini. Nah, ini hanya pelayanan jasa kita saja, tidak tiga-tiganya. Selanjutnya yaitu cuaca, sama seperti sebelumnya, tampilannya masih sederhana sekali, dan ini juga menggunakan datanya dari data BMKG menggunakan API. Lalu pada program ini, program digunakan untuk program pelatihan ataupun program pendidikan yang digunakan untuk agar pelayanan jasa dapat bergabung ke dalam program ini, yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan skill dari pelayanan jasa. Nah, lalu dapat klik bergabung. Di sini terdapat tempat, tanggal, lalu deskripsi pelatihan jasa. Nah, di sini juga terdapat ada beralih ke akun pendaki ataupun dapat keluar akun. Jika keluar pendaki, maka akan diarahkan ke bagian profil. Selanjutnya yaitu untuk database dari aplikasi ini, yaitu menggunakan database Monserve yang dinamakan Monserve. Lalu terdapat 7 collection yang dimana yang pertama etalase produk. Etalase produk ini untuk database yang dimana etalase produk ini digunakan untuk penyewaan alat barang. Contohnya produknya kita bisa menambahkannya di sini, atau menghapusnya atau mengurangi juga bisa berpengaruh dari collection ini. Lalu untuk collection gunung, tunggu, harus liatin nggak sih?
Nah, ini adalah contoh dari isi collection etalase produk. Ada ID, nama barang, harga, dan deskripsi dari barang tersebut. Selanjutnya yaitu collection gunung, yang dimana collection gunung ini menyimpan dari informasi dari gunung, jalur, rute, syarat, larangan, dan ada juga alamat dan deskripsi dari gunung tersebut dan juga peta. Nah, karena di sini, peta ini digunakan untuk peta dari jalurnya. Lalu selanjutnya yaitu collection pengguna program, yang dimana pengguna program ini yang berisi yang dimana siapa saja yang mendaftar program-program. Contohnya yaitu tadi nama penyedia jasanya yaitu Aulisya Putra, lalu nomor HP-nya, nama program yang kita daftarkan, lalu tanggal dari program tersebut. Selanjutnya yaitu pesanan. Collection pesanan ini lalu collection pesanan ini dibuat ketika terdapat pemesanan atau check out setelah check out, yang dimana dalam pesanan terdapat nama dari pendaki tersebut dan nomor HP-nya, lalu gunung dan jalur. Nah, gunung dan jalur ini diambil dari collection gunung, lalu jenis produk, nama produk. Nah, jenis produk dan nama produk ini diambil dari collection produk, lalu metode pembayaran, harga paket. Nah, harga paket ini berasal dari penggabungan antara dari harga porter, harga tour guide, dan harga penyewaan. Lalu nama porter, nomor HP porter, nama tour guide, nomor HP tour guide, dan juga nama penyewaan dan nomor HP penyewaan ini diambil secara random dari collection user dengan status, dengan role porter atau tour guide atau juga penyewaan alat barang. Lalu juga di sini ada penilaian porter, penilaian tour guide, dan juga penilaian penyewaan. Nah, ini akan diupdate ketika pesanan tersebut dengan status selesai. Lalu ada tanggal mendaki, tanggal turun, ada status pesanan, dan ini total harga. Ya, ini sebenarnya total harga ini ditambahkan dengan harga layanan, lalu waktu pesan yaitu setelah kita check out, lalu waktu bayar setelah kita bayar. Lalu untuk collection produk, nah di collection produk ini yaitu digunakan untuk paket-paket yang kita tawarkan kepada pendaki. Nah, di sini ada gunung, jalur, harga, durasi, max beban, deskripsi dari produk tersebut, jenis produk yaitu porter. Nah, di sini jenis produk ada 3 yaitu porter, tour guide, dan juga paket. Nah, paket itu sudah include dari 3-tiganya, porter, tour guide, dan penyewaan alat barang. Lalu ada nama produknya, ada fasilitasnya juga. Paket ini adalah paketnya, yaitu terdapat tambahan field tadi yaitu harga porter dan harga tour guide, dan harga ini yaitu jumlah dari harga porter dan harga tour guide. Selanjutnya yaitu program, collection program.
collection program ini berisikan tentang program-program apa saja yang kami sediakan di aplikasi. Contohnya berlatih bahasa Inggris dengan tanggal berapa, alamatnya di mana. Nah, gambar ini adalah gambar icon dari program tersebut. Selanjutnya yaitu collection user. Nah, di dalam collection user ini terdapat nama, nomor HP, email, password, tanggal lahir, provinsi, kabupaten, kecamatan, kode pos, alamat, role, nama gunung, dan gambar profil. Nah, ketika kita daftar sebagai pendaki, role-nya ini yaitu pendaki, nama gunung, seharusnya nama gunung tidak ada, namun ini adalah data lama. Seharusnya nama gunung tersebut sudah tidak ada, yaitu hanya gunung. Nah, nama gunung ini ada ketika kita untuk membuka jasa. Nah, setelah kita membuka jasa dengan sesuai jasa yang kita inginkan, role-nya akan berganti sesuai jasa yang kita inginkan dan gunung yang kita inginkan juga. Sekian dari presentasi kelompok 11. Maaf bila ada kesalahan sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah. wabarakatuh.